Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahu alazim. Bapak-bapak, Ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, hadirin dan hadirat sidang jamaah sholat subuh yang berbahagia. Marilah kita sama-sama kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara cara kita bersyukur itu dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, Ibu, sampai subuh ini Allah masih memperkenankan kita untuk menghirup udaranya sehingga kita masih bisa bernafas. Dalam arti kita sampai subuh ini masih dalam keadaan hidup. Berarti ada kesempatan kita untuk berbuat amal soleh dan juga sekaligus diberikan kesempatan oleh Allah untuk minta ampun dan bertaubatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang pandai mensyukuri nikmat Allah. Salawat berangkaikan salam semoga tercurah kepada junjungan alam yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan uswatun hasanah, contoh teladan untuk kita semua. Mudah-mudahan di akhirat nanti kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Ibu-ibu dan bapak hadirin yang berbahagia, melanjutkan tausiah kita malam tadi yang kita dasarkan kepada firman Allah dalam surat Al-Hasyr bahwa Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tidaklah sama penghuni-penghuni neraka itu dengan penghuni-penghuni surga. Dan penghuni surga itulah orang-orang yang mendapat kemenangan, kesenangan, ketentraman, dan lain sebagainya. Siapa yang calon-calon penghuni neraka, kita sudah sampaikan malam tadi juga berdasarkan kepada firman Allah bahwa yang akan masuk neraka itu adalah bangsa jin dan manusia, kata Allah. Orang-orang yang punya hati tapi tidak mau menerima ayat-ayat Allah. Orang yang punya telinga tapi tidak mau mendengarkan ayat-ayat Allah. Orang yang punya mata tapi tidak mau untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Pagi ini itu apa yang berbahagia yang akan kita sampaikan, siapa pulakah yang akan menjadi calon-calon penghuni surga. Ibu dan bapak yang berbahagia, kalau kita disuruh memilih, memilih apa tadi, Bu? Calon penghuni surga atau neraka? Nah, calon penghuni surga. Allah katakan, ibu dan bapak, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arbas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada ampunan Tuhanmu dan berupayalah mendapatkan surga yang seluas langit dan bumi disediakan oleh Allah untuk orang yang bertakwa. Jadi orang yang bertakwalah yang dijanjikan oleh Allah untuk masuk ke dalam surga itu. Lalu apa tanda-tanda orang bertakwa itu? Kalau kita memang mengharapkan ingin masuk ke dalam surga, tentu ada tanda-tandanya, Pak Ibu. Ya, diantaranya yang ayat yang kita bacakan tadi. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi. Itulah kitab suci Al-Qur'an yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Hudal lil muttaqin, petunjuk
bagi orang-orang yang bertakwa. Siapakah itu orang yang bertakwa? Allazina yu'minuna bil ghaib. Orang yang beriman dengan yang gaib. Ke calon penghuni surga yang pertama, tanda-tandanya orang yang beriman dengan yang gaib. Wa yuqimuna shalah, orang-orang yang mendirikan sholat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan orang-orang yang mau berinfak, bersedekah, sebagian rezekinya diinfakkannya di jalan Allah. Wallazina yu'minuna bima unzila ilaik, dan orang-orang yang beriman dengan apa yang diturunkan kepada engkau Muhammad, yaitu Al-Quran. Wa ma unzila min qablik, dan juga yang diturunkan sebelum engkau. Wa bil akhirati hum yuqinun, dan dengan kehidupan hari akhirat mereka itu yakin. Ulaika ala hudan min rabbihim, mereka itulah orang-orang yang mendapat hudan, petunjuk, min rabbihim, dari Tuhan mereka. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah yang akan mendapat kemenangan. Nah, jadi apa Ibu? Yang dikatakan oleh Allah calon-calon penghuni surga itu, yang pertama adalah orang yang beriman dengan yang gaib. Beriman dengan yang gaib. Rukun iman berapa? Berapa? 6. 6 atau 5? 6 ya? Kan ada lalu Bu? Ada lalu tanya Bu kok kesalahan. Orang yang beriman dengan yang gaib termasuk beriman dengan rukun iman yang 6 itu. Orang yang yakin dengan rukun iman yang 6 itu termasuk gaib apa tadi Bu? Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul. Yang kelima iman kepada hari kiamat. Yang keenam iman kepada hari ekonomi sadar ya. Apa lagi? Iman kepada Allah, meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah itu pasti ada. Iman kepada malaikat, Allah telah menciptakan makhluk yang istimewa, makhluk yang paling mulia, namanya malaikat. Yang wajib kita imani telah dimani Bu? Hah? 12. Malaikat Malaikat Jibril. Malaikat Jibril tugasnya mengantarkan wahyu atau menyampaikan wahyu. Yang kedua malaikat, nampaknya yuk kecil minang ya Pak ya. Pasal jangan ke yo deh batang kuah lancar kaki ko deh bau undang-undang. Kata gua no ceramah di pengunggu Pak. Bertanya lo ke ibu-ibu situ pun Islam banyak juga salah-salah tampil otaknya. Ya. Jadi yang kedua iman kepada malaikat Mikail. Tugasnya membagikan rezeki. Nah, itu dimaksud rezeki makhluk yang diciptakan oleh Allah Tua, itu malaikat Mikail, diberikan oleh Allah kepada malaikat Mikail. Kemudian malaikat Israfil, meniup sangkakala, trompet. Kemudian yang keempat malaikat, aku yang paling takut manusia. Ya, malaikat Israel, tukang cabut nyawa manusia. Bahkan dulu ketika dalam surga, ya, malaikat Israel ini sudah dapat jabatan tukang cabut nyawa manusia. Lalu disampaikan dari malaikat Israel kepada Allah, ya Allah, kalau itu nanti tugas ya Allah akan mencabut nyawa manusia. Wah, banyak manusia yang keberang kamu nanti itu, banyak yang tidak suka yang bodoh. Ada yang mulai dipikir kecil Allah kepada malaikat Israel.
nanti kalau ada orang yang akan meninggal dunia, ya, akan diberikan semacam sebab. Nanti disabui di orang di belakang, ya. Sebenarnya lah kerajo malaikat Israel pada nebo. Cuman ada penyebab seseorang itu meninggal dunia. Bani meninggalnya, ya sakit jantung. Begitu Bapak. Kan? Ya sakit jantung. Memang kalau juga sana siapa? Malaikat Israel, Pak. Tapi disabui di penyakit jantung. Bani meninggalnya kecelakaan. Bani meninggalnya calulua. Atau dulunya Pak. Apa yang bahagia banyak. Jadi yang disabui dia orang, ya, bukan pekerjaan malaikat Israel, tapi penyebab. Itu Bapak ya. Penyebab. Kemudian apa ibu? Malaikat rakib dan atid. Malaikat rakib dan atid itu mencatat amal kebaikan rakib kerja. Malaikat atid mencatat kejahatan yang diperbuat oleh manusia. Aku catat seluruh Bapak, walaupun baralah kebohongan yang saya sabui ini, wah, catat dong. Aduh, besok akan direkonstruksikan kembali, akan dibuka kembali catatan malaikat rakib dan atid itu di depan mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Hakim yang maha adil. Dalam surat At-Tin kan disampaikan tuh ya. Hakim yang maha adil, tidak bisa disogok, tidak bisa disuap. Ya, tidak bisa. Ya, dibuka oleh malaikat rakib dan atid catatan apa yang diperbuat semasa di atas dunia. Yang baik ada catatan dan buruk ada catatan. Kasarnya akan dicari besok. Tidak bisa dimungkari. Aku dulu dan Abu Eko, wah, semasa di dunia dibohongi. Itu Bapak ya. Dan tidak ada di kecian. Aduh, dengan bermacam-macam istilah, macam-macam cara, bermacam-macam tipu daya, kebohongan segala macam, ya. Tapi dalam catatan malaikat rakib dan atid sudah ada. Besok akan cari di akhirat, akan direkonstruksikan kembali di hadapan hakim yang maha adil, ya, hakim yang maha adil yaitu Allah Subhanahu wa taala. Malaikat rakib dan atid. Malaikat apa? Mungkar, nangkir. Atau yang kemenangan nanti manusia di dalam kubur. Malaikat mungkar dan nakir. Kemudian malaikat Malik, tugasnya menjaga neraka. Kemudian malaikat Ridwan. Nah, ingin bertemu dengan malaikat Malik atau malaikat Ridwan? Mudah-mudahan kita dipertemukan Allah dengan malaikat Ridwan. Ya, disambutnya dengan senang, dengan cerah. Tapi kalau malaikat Malik, malaikat Zabaniyah itu apa nih Bu? Malaikat yang sadis. Itulah mereka mentapnya akan mencampakkan manusia nanti ke dalam api neraka. Ibu dan bapak, jadi orang yang beriman yang gaib, ya, diantaranya iman kepada Allah, iman kepada malaikat tadi, ya kan itu? Iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari kemudian, iman kepada qada dan qadar. Itu rukun iman yang 6 diyakininya. Maka itulah diantaranya calon penghuni surga. Termasuk amal soleh, Pak. Termasuk amal soleh, Bu. Yang kita karajokan, ya, yang akan diberikan oleh Allah ganjaran pahala itu kan gaib begitu, Pak Ibu. Apa nih Bu pahala subuh entar, Pak? Di balik nama kita menjadi subuh pahala dan Pak. Inilah yang namanya keimanan. Itulah yang namanya keimanan. Ya, tidak semua manusia, ya, yang yakin dengan itu. Ya, maka ada hakul yakin, ada ainul yakin. Ya, ada orang ibu kalau nak nampak encik matonya dia tak percaya. Tak percaya ya Pak. Kalau kini subuh ke Pak Ibu diumumkan di masa kita apa ibu-ibu yang berada di sekitar atau di kelurahan datanglah ke Mas Haji, ada pembagian sembako, bari 10 kilo, minyak 3 kilo, mata 2 sapi,
Ya Pak ya. Nah, ya Bu. Kata malam binti agak 200 orang. Nah, kira oleh ketipu orang subuh Pak. Karena Bu, mungkin sejak malam tadi kita lalu gitu Pak. Ya, kenapa adu nengka diterima nampak di incit matonya, kan gitu Pak. Ya, sementara sholat subuh, ya, yang diberikan oleh Allah bahkan apa nih Bu? Sholat sunat qobla subuh, ya, 2 rakaat. Apa imbalan akan diberikan oleh Allah? Akan diberikan ganjarannya seisi langit dan bumi. Coba yang Pak. Nah, sedangkan sholat qobla subuh itu, apalagi sholat subuhnya. Nah, kemudian siapa yang sholat berjamaah akan diberikan ganjaran pahala oleh Allah lebih baik daripada sholat sendirian. Berapa Bu? 27 derajat. Begitu. Nah, jadi orang yang yakin dengan yang gaib itu, itulah orang-orang calon-calon penghuni surga. Yang kedua, wa yuqimuna shalah, orang-orang yang mendirikan sholat. Jadi yang paling bagian, keutamaan sholat yang kita dirikan itu sangat banyak sekali. Dari segi apa banyak kemuliaan, kebahagiaan, ya, keselamatan yang ada di dalam pelaksanaan ibadah sholat itu. Banyak Pak Ibu, banyak. Orang yang sholat terhindar dari perbuatan keji dan perbuatan yang munkar. Aqimus sholata, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kalau waktu-waktu orang mendirikan sholat, dia terhindar dari perbuatan keji dan terhindar perbuatan munkar. Nah, kemudian apa lagi Pak? Pernah sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa keutamaan daripada sholat yang dikerjakan itu? Apa keutamaannya ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, keutamaan sholat 5 waktu itu tak rupanya sebuah sungai yang mengalir di depan rumahmu, airnya suci, bersih, jernih, tidak ada membawa kotoran sedikit pun juga. Lalu air ini masuk ke dalam rumahmu, masuk ke dalam kamar mandimu, dan kamu mandi 5 kali sehari semalam dengan air yang suci dan bersih itu. Artinya Pak Ibu, orang yang nilai sholat akan terhindar, akan berasia dari perbuatan dosa yang pernah dikerjakannya. Itu kemuliaan, keutamaan sholat. Masih banyak yang lain Pak Ibu, masih banyak yang lain. Nah, jadi orang-orang yang mendirikan sholat itu adalah tanda-tanda calon-calon penghuni surga. Karena sholat itu apa nih Ibu? Miftahul jannah. Sholat itu miftahul jannah. Apa itu miftahul jannah? Miftahul jannah artinya anak kunci untuk membuka pintu surga. Untuk membuka pintu surga, sholat. Jadi kalau kita memang ingin calon-calon penghuni surga, ya dirikan sholat. Karena pintu surga itu terkunci, tidak bisa dibuka Pak Ibu. Ya, kalau tidak dengan anak kuncinya. Apa anak kuncinya? Sholat. Maka kita pelihara sholat Pak Ibu. Jangan sampai tinggal sholat. Makanya pada Ibu, ya, bagi orang yang beriman, sholat pasti dan tetap dikerjakan selagi dia dalam keadaan sadar. Pasti loh. Walaupun apa, situasi apa, yang sholat tetap dikerjakannya. Dalam perjalanan, sholat tetap dikerjakannya. Di jamaah malah, di kosan malah. Dalam keadaan sakit, sholat dikerjakan juga. Nah, kalau tagak, tidur malah. Nah, kalau tidur, lu malah. Gerak-gerik kan anggota tubuh yang bisa digerak-gerikkan. Jadi dalam keadaan sedang sholat. Oh, tidak bisa pakai iya dong. Temu. Ya kan itu Bu. Kalau rukun sholat, rukun wudhu 6. Itu di rukun tayamum berapa itu? Kalau rukun wudhu 6 terilah. Kalau kata wudhu berapa Bu? Berapa kata wudhu? Allah sampaikan dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Jelas surah Al-Maidah ayat 6.
Anggota wudhu ada ampe, rukun wudhu ada 6. Kata Bapak ya. Tiba di tayamum pada ibu. Anggota tayamum itu 2 saja. Muka dan tangan. Terus sah diberikan oleh Allah. Sehingga orang-orang mukmin itu orang-orang yang sadar dengan keimanannya, apapun kondisi dan keadaannya, sholat tetap dikerjakannya. Itu calon-calon penghuni surga. Calon-calon penghuni surga. Orang yang mendirikan sholat. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Calon penghuni surga berikutnya adalah orang-orang yang mau berinfak, orang yang mau bersedekah. Jadi apa bagian sedekah ini sangat besar keutamaan dan kemuliaannya. Bahkan apa bagian ketika nanti manusia sudah berada di dalam kubur, dia bermohon kepada Allah, ya Allah, baliklah aku ke dunia ya Allah. Itu kan tidak bisa daripada ibu, ya. Tapi andai kata engkau dibalikkan ke dunia A dan di kerajaan, ya, apakah kamu akan puasa? Tidak. Apakah kamu akan sholat? Tidak. Tapi nanti kerajaan apa? Kamu akan bersedekah. Sedekah yang kamu berikan itu tidak sebagian lekas 200 tombok. Nah, apa di bagian? Ada kisah di zaman Nabi Musa alaihissalam. Di zaman Nabi Musa alaihissalam. Ada sahabat daripada Nabi Musa ini, ya, ada konconya, ada kawan nariknya, kan gitu. Lalu kawan nariknya kok ada istrinya mengatakan kepadanya, udah kan kawannya Nabi Musa, iyo, kan laki mana udah Nabi Musa, iyo, kok itu banyak, tolong sampaikan kepada Nabi Musa, kece istrinya tadi, tolong sampaikan kepada Nabi Musa, awak kalau lama di bangsa, kalau kita miskin. Tolong sampaikan kepada Nabi Musa, naknya bisa lo berubah nasib awak. Dimohonkan dari Nabi Musa kepada Allah, awak kau menjadi orang beradul, naknya le jadi dalam kayu lo awak le. Siapa yang mendorong tadi bu? Istri kawan Nabi Musa. Jadi apa yang dia berbahagia? Akhirnya dia sampaikan kepada Nabi Musa, kawannya kau, wahai Nabi Musa, ya. Ambo di keluargamu, kalau lama dimiskin ke Nabi Musa, coba, engkau kan bisa langsung berbicara dengan Allah. Tolonglah sampai kepada Allah Nabi Musa, kau bisa jadi dalam kayu lo kami nggak nyalai, cukup lo kami jadi dalam kayu nggaknya. Baiklah kata Allah, kata Nabi Musa, disampaikan oleh Nabi Musa kepada Allah, ya Allah, adalah simpulan ya Allah, inilah lama di bangsa, selama di miskin, hanya kawan ambo, ini bermohon kau bisa menjadi dalam kayu oleh Allah. Baik kata Allah. Tapi yang mau bagi kesempatan kata Allah kepada Nabi Musa untuk jadi dalam kayu 1 tahun. 1 tahun. Kalau ditawarkan kau apa tidak bu? Kau lah baca selama kau ini dia bagi kesempatan jadi dalam kayu 1 tahun. Diterima tidak? Terima bu? Boleh jadi dalam kayu boleh lah ya. Biasa nanya sepeda ini jadi pajero kan gitu. Biasa nanya anak kap 70, akhirnya ada kesempatan untuk naik Alphard kan kalau gitu apa ya? Terus untuk itu dia apa? Lalu sampaikan Nabi Musa kepada orang tadi kawannya, mau sampaikan kepada Allah, Allah bagi kesempatan kepada kamu untuk menjadi orang kaya, cuma dia jauh 1 tahunnya. Terima atau tidak? Terimalah aja. Terima apa nih bu? Kemudian dibukakan pintu rezeki oleh Allah. Sehingga si bulan tadi kau jadi dalam kayu ini, dia datang tanggung kekayaan pada ibu. Ketika dia sedang banyak piti, sedang banyak kekayaan itu pada ibu, ini berbagi, ya, fakir miskinnya bantu, anak yatimnya santuni, kami gitu, dibalik bantuan kepada orang lain. Kurang sakitnya ubati, kalau nanti sampai ini lapangkan, ya, sehingga sampai 2 tahun jadi dalam kayu ini baru. 3 tahun jadi kayu ni baru. Heran Nabi Musa. Lupa Allah kenanya. Ini dia kis dia Allah kesempatan 1 tahun jadi kayu. Kalau 2 tahun kayu ni baru. Bagus. Dipertanyakan oleh Nabi Musa lagi kepada Allah, ya Allah, ada sikulan yang mau sampaikan dulu ya Allah. Engkau kan kemaginya rencana jadi kayu ke setahunnya. Kalau 2 tahun jadi kayunya. Apa kata Allah? Memang
ambo magi kesempatan magi untuk jalannya jadi orang kaya memang 1 tahun membukakan kekayaannya, tapi nyo membuka pintu-pintu lain untuk mendatangkan kekayaan untuknya. Nyo buka pintu dari anak yatim, nyo buka pintu dari fakir miskin. Nah, itulah yang membuat dia tetap kaya sampai sekarang kata Allah. Jadi apa namanya? Orang-orang yang suka berinfak, orang yang suka bersedekah, orang yang suka berbagi, itulah calon-calon yang akan dijadikan Allah masuk ke dalam surga. Adalah sahabat Rasulullah SAW, namanya Sa'ban. Sahabat namanya bu, kok kisah-kisah teladan untuk kita. Sahabat kau pada ibu sahabat Rasulullah. Sahabat kau orang yang selalu datang pertama di masjid. Ya, ketika setiap waktu sholat sahabat kau lah yang sering tiba masjid dulu. Dan ini mengambil tampil duduk di masjid kau paling ujung dari saf tadi. Harus sama-sama untuk kita aja Pak Bu, tapi yang paling ujung dulu. Sama juga kita apa Ibu? Kita rata-rata sampai sholat awal kan sekitar sampai 7. Di mana Pak Ibu sholat besoknya? Yang rutin waktu sholat masjid. Wah, itu biasanya tak jauh dari situ tu loh. Sekitar 7 itu di mana Ibu tagak, di mana Pak duduk. Ya, sekitar itu ya Pak Bu. Posisi juga lah. Betul tak Bu? Ya, sekitar tu biasanya Ibu duduk siko, kini di jom telah jarang tu. Ya, contoh Ibu aku siko je tu terima. Ya, jarang di sini. Ya, apa itulah contoh Pak Bu. Itu kita. Ada sahabat apa nih Bu? Duduknya di paling ujung saf. Hanya istighfar, sholat sunat segala macam. Jadi ketika Rasulullah masuk ke dalam masjid, jadi kasih langsung tu. Dia besar. Ya, apa tu? Kemudian pernah satu ketika Rasulullah masuk ke dalam masjid, jadi banyak kosong tu. Ada sahabat. Kemana sahabat? Akhirnya pada ibu masuk dalam waktu, kemudian dilaksanakan azan, sahabat tak tidur. Kemana sahabat tu? Saya tu agak tak diambil, dia kata ambil solat subuh berjamaah tiga tu. Di mana sahabat kata Rasulullah? Nampak ada kelas sahabat? Tak ada Rasulullah. Ayolah, ketemu sebentar dulu. Mudah-mudahan sahabat ibu. Akhirnya pada ibu indahnya juga sahabat dilaksanakan solat subuh oleh Rasulullah. Selesai sholat subuh pada ibu ditanya oleh Rasulullah pada sahabat-sahabat, sahabat yang lagi siang yang tahu di mana rumah sahabat. Waktu itu juga barangkali Pak Bu, kalau aku jemaah tetap di situ, lalu dah sambil muari tak nampak dia. Ibu-ibu tanya enggak? Biasa seminggu topatnya dulu saja. Kalau seminggu nak nampaknya, kemana nyo kau ya? Kemana biaya itu ya? Kemana ibu tu ya? Kemana apa tu ya? Oh nyampe kanaknya ke Jakarta. Kami tu Pak Bu. Ya, kau tak ada kabar beritahu. Masalah samban kau nak tiba-tiba ke masjid, sehingga ditanya oleh Rasulullah, tahu kalian di mana rumah samban kau? Tak tahu kami Rasulullah. Cuman ambo pernah nampak dulu samban kau di dekat ngarai tenang. Di mana Bu? Ada ngarai tenang. Mungkin dekat-dekat itu mungkin rumah Rasulullah. Ya, pernah nampak ambo situ sekali ya loh. Baiklah kata Rasulullah, akibat payah tuliskan. Bela sahabat, bela Rasulullah, mencari rumah sahabat, mempertanyakan di mana sahabat kau. Akhirnya juga bela Rasulullah kengari tadi kau. Contohnya Pak ya. Nah, Ibnu Tamat ditanya di situ, di mana rumah sahabat di sini kau. Akhirnya ditunjukkan di orang, ya Rasulullah, itu rumah sahabat. Bela Rasulullah kepada rumah sahabat, apa ibu tidak untuk kita. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tapi tidak seorang laki-laki yang menjawab, seorang perempuan yang menjawab. Siatu ambo kata Rasulullah, Nabi Muhammad dengan sahabat. Dia boleh kami nanya Allah. Silakan nanya Rasulullah. Di mana sahabat? Itulah Rasulullah. Malam tadi setelah pulang sholat isya dari masjid, sahabat sakit ya Rasulullah. Kemudian beliau menghembuskan nafas yang terakhir. Atau sahabat di rumah, ya sudah meninggal dunia. Ya. Akhirnya pengertian. Apa kata istri sahabat kepada Rasulullah? Ya Rasulullah, ada 3 ucapan sahabat yang enggak tahu apa maksud dari ucapan sahabat itu sebelum dia menghembuskan nafas yang terakhir. Aku kata Rasulullah. Yang pertama, kenapa tidak lebih jauh? Yang kedua, kenapa tidak yang lebih banyak? Ketiga,
Kenapa tidak yang baru? Itu yang diucapkan oleh sahabat ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah pada ibu mendapat ilham petunjuk. Apa makna dari ucapan sahabat tadi? Mangga indah lebih jauh, mangga indah lebih banyak, mangga indah lebih baru. Nah, kiranya paling ibu ada rahasianya. Kenapa tidak lebih jauh? Itu ucapan sahabat. Kiranya paling ibu perjalanan sahabat dari rumahnya dan dari ke masjid dan dari masjid ke rumahnya sangat jauh. Lebih kurang 5 km lah paling ibu. Iya bodoh. Nah, diperlihatkan Allah kepada sahabat ketika beliau akan menghembuskan nafas yang terakhir, ya sahabat, ikut pahala yang engkau dapatkan dari langkah kaki kamu ke masjid, kau pahala engkau dapatkan sahabat. Terang Rasulullah. Kau tahulah mau bentuk ikut kadang pahala, mana ingat lebih jauh rumahmu daripada kau. Yang itu bapak. Masih ada antara kita yang ada subuh kau, dan jarak kita masjid sekitar 5 kilo. Aduh. Ada pak? Itu di jalan kaki kok. Kalau jalan kaki lumayan, itu jauh lumayan. Ya pak ya, ya pak ya. Maka ada lebih jauh daripada itu rumahmu pak. Yang kedua apa yang kita singkir saja? Kenapa tidak yang lebih banyak? Pernah juga sahabat apa nih ibu membawa sepotong roti, ya kan? Lalu roti apa nih ibu nyepotong 3. Karena sahabat mencari ada orang yang lama gigi ada pucik bentuknya dalam keadaan kelaparan. Ya, dipotong 3 roti kau dek sahabat. Ya, nah sahabat 3-nya bagian kepada orang kelaparan tadi, dan 2/3-nya simpan. Itu kan sifat manusia biasa itu tahu. Dan kita lagi ke orang sakit itu namanya. Kan biasa bagian sebagian ketek baru ya namanya simpan. Begitu dia sahabat. Ya, dan sepertiganya dia kepada orang kelaparan dan 2/3 disimpan untuk persiapan makannya. Nah, dicari oleh Allah kepada sahabat dia, sahabatku dapat engkau dengan memberi makan orang kelaparan. Dia ikut tahu bukan engkau pahalonyo bagi orang makan kelaparan, mangga enggak 2/3 bagian kecil sahabat. Ya, apa namanya? Mangga indahnya lebih baru. Pernah juga suatu ketika sampai pada ibu membeli jubah baru, baju baru, begitu loh. Nah, baju dan usang diletaknya sebelah dalam, dan baru diletak di dalam, dan usang diletak di luar. Apa tujuan barangkali apa ibu di jalan tadi, kalau debu-debu segala macam, akan tak baju baru dengan dah, baju lamun dengan naik. Sampai di masa dia apa ibu, asap bangko mencari ada orang tidur kedinginan. Lama biang kau limun sudahnya. Yang buka jubah tadi bajunya di luar dari samban dan bajunya lamu apa? Hanya saling menggunakan kepada orang kedinginan dalam keadaan kedinginan itu dalam keadaan tidur. Dan baru lah. Kamu tuh itu kita bersama ya. Dengan cerita bagian orang itu kan baju second ya pak, ya bu. Lamu cek simpan. Nah akhirnya apa ibu? Dia cari kalau Allah pahalanya. Sampan kau pahala yang kau dapatkan dengan baju second orang. Ya. Kau baru, kau tawamu bantiku pahalonyo, maka indah dengan baru dengan bahagia. Jadi apa dulu ya? Itulah contoh hikmah kepada kita, ya, sehingga kita suka berbagi, suka memberi. Ambil contoh kan suka orang Minangkabau mengatakan alam tak kambang jadi guru. Pada umumnya pada ibu kok pada umumnya kok pak ya? Ya buah-buahan yang kita makan tuh pada ibu baca bang. Buah-buahan yang kita makan bu, pada umumnya baca bang kalau indah batandan. Betul bu? Durian baca bang tidak? Baca bang? Berarti durian menyuruh berbagi lagi orang lainnya. Jangan awalnya makan durian ke seorang. Gitu bu. Mangga baca bang pak? Baca bang bu? Bagi lo buah mangga itu orang lain. Kan enggak biji sebatang ada bu. Ya nak ya. Rambutan baca bang? Rambutan baca bang bu pak? Baca bang, itu rambutan menyuruh awak bagi kena lain. Limau baca bang bu? Jeruk baca bang? Limau menyuruh awak dia untuk berbagi pak. Ya, betul ya. Nah, itulah contohnya pada alam tak kamang jadi guru. Kalau orang Minangkabau carinya tuh, bah dia baca bang durian koyo, bah dia batandan pisang koyo. Kalau itu pak ya, itu menyuruh kita untuk berbagi, untuk memberikan kepada orang lain sebagiannya. Ya bu ya, jadi makan sulam.
Ya, kemakannya juga sekarang nggak seperti buah. Nah, ini kolesterol bisa, bisa macam-macam Bapak Ibu. Itu contoh. Jadi apa dia? Calon penghuni surga itu orang yang mau berinfak, bersedekah. Kemudian yang seterusnya orang yang beriman kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah dan juga kitab-kitab yang diturunkan sebelum kitab Al-Quran. Contohnya Bapak kitab Taurat. Siapa yang mau kitab Taurat Pak? Siapa yang mau? Nabi Daud. Siapa? Nabi Musa alaihissalam. Kitab Taurat Bapak Ibu turunnya sekaligus Pak. Ya, berisi 10 petunjuk. Diterima oleh Nabi Musa di Bukit Sinai, Bukit Tursidah, sekaligus diterima 10 ajaran yang ada di dalam kitab Taurat. Kemudian kitab Zabur yang diterima oleh Nabi Daud alaihissalam. Kemudian yang ketiga kitab Injil yang diterima oleh Nabi Isa alaihissalam. Kitab-kitab orang yang calon penghuni surga itu beriman dengan kitab Taurat, mengimani kitab Zabur, mengimani kitab Injil. Itu kitab yang turun sebelum Al-Quran, tapi yang wajib kita imani dan kita amalkan adalah kitab Al-Quran. Nah, kalau ini tiga tadi kita wajib mengimani, tapi tiba di Al-Quran wajib mengimani dan mengamalkan. Jadi apa dulu? Wabil akhiratihum yuqinun. Orang yang calon penghuni surga itu kata Allah, wabil akhiratihum yuqinun. Dengan hari akhirat yakin. Nah, kayak itu dah, yakin. Nah, itu sampai tadi Bapak ya. Ulaika ala hudan mir rabbihim. Mereka itulah yang akan mendapat hudan, petunjuk dari Tuhan mereka. Jika Allah memberikan petunjuk, kau akan boleh senang. Kan itu dah. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat kemenangan di dunia, juga kemenangan di akhirat. Kemenangan di akhirat tadi Pak, akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Siapa orangnya? Dalam ayat itu disebutkan orang yang beriman dengan yang baik, orang yang mendirikan sholat, orang yang berinfak dan bersedekah, orang yang beriman dengan kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, orang yang beriman dengan kitab-kitab yang sebelumnya diturunkan sebelum Nabi Muhammad, kemudian dengan hari akhirat mereka yakin. Itulah manusia yang akan mendapat petunjuk, itulah manusia yang akan mendapat kemenangan yang dijadikan Allah untuk masuk ke dalam surganya. Lurui jalan ke Payakumbuh, babelok jalan ke Sari Lama, masuk saruko di iman tagwa, masuk narako di perangai awak. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.